Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang inner child. Tadi kita bicara tentang inner child, ini luka batin, ada yang sadar dan tidak, ada yang bisa dibawa sampai dewasa, ada yang juga memang bisa istilahnya menerima, bukan menyembuhkan ya. Nah, kita coba ngobrol dengan salah satu ibu, apa sebenarnya yang dia alami tentang inner child ini. Kita sapa dulu, ada Ibu Suci. Halo Ibu Suci. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, ini Ibu Suci dari Kalimantan ya? Ya, betul. Wow, jauh sekali. Nah, hari ini kita bincang tentang inner child. Untuk Ibu Suci sendiri pernah dengar tidak atau memahami tentang inner child sendiri? Selama ini saya memang baru sadar ya bahwa saya sendiri memang punya inner child kan gitu. Oke. Sisi kepribadian waktu kecil saya itu ternyata saya tidak menyadari, baru sadar gitu kan, terbawa sampai sekarang gitu. Jadi memang sangat terbentuk sekali di karakter kepribadian saya di saat ini. Bisa diberi contoh kan mungkin kalau berkenan diberi contoh apa yang memengaruhi dari masa kecil hingga saat ini masih ada dan kapan mulai disadari? Baru-baru aja sih kalau menyadarinya ya, karena memang gini, saya masih baru saja saya mendapatkan ujian dari Tuhan ya, maksudnya kan di rumah tangga saya seperti itu. Terus kemudian saya di Kalimantan ini juga saya bekerja gitu kan di lingkungan saya yang berbeda pastinya dengan saya di Jawa, di Pulau Jawa seperti itu. Dan banyak sekali saya kadang menemui kesulitan untuk beradaptasi gitu kan, pasti banyak masalah. Nah, di masalah ini biasanya saya sering ada konflik dengan teman. Nah, itu saya menyadari ini yang salah siapa, saya atau teman saya gitu kan. Kenapa lebih banyak saya yang lebih sepertinya salah gitu kan, ada apa nih dengan saya. Nah, itu ternyata sangat berdampak sekali ya inner child saya kan. Ketika saya menyadari apa sih yang harus saya lakukan gitu kan, ketika saya sadar gitu ternyata. Terus kemudian saya mencari tahu, kemudian ketemulah kemarin dengan Bu Jo kita di webinarnya. Dan saya diajak webinar sama beliau dan terus-terusan akhirnya beliau lebih banyak merespon saya, karena saya sangat senang sekali ya direspon, karena memang dari kecil saya tidak pernah bersentuhan dengan orang tua, apalagi tinggal bersama orang tua itu saya tidak pernah sekali. Apalagi mendapatkan bonding, attachment, kelekatan itu tidak ada sama sekali di dalam hidup saya sehingga sampai dewasa ini gitu. Jadi seperti itu Kak Dika. Baik, jadi memang karena tidak pernah berinteraksi atau bahkan satu rumah dengan orang tua. Ini mungkin di Indonesia sendiri banyak yang mengalami hal serupa gitu ya. Apakah benar-benar ternyata ini membekas juga ya Mbak Ayu ya? Oke. Kalau case-nya seperti yang disampaikan oleh Ibu Suci gitu ya, tidak ada kelekatan antara orang tua dengan anak gitu. Kemudian padahal sebenarnya kebutuhan utamanya kan adalah anak itu merasa diterima, dicintai, disayang, sehingga penuh secara emosi, itu kantong emosinya itu penuh gitu. Sementara yang dialami oleh Ibu Suci pada saat kecil kan itu nggak terpenuhi si kantong emosi tersebut, karena sebetulnya yang memenuhi kantong emosi anak-anak itu orang tua. Jadi kan orang tuanya yang bilang ya aku sayang kamu, kemudian kamu disayang oleh ibu, kamu disayang oleh ayah. Ketika itu kosong gitu kan, akhirnya terbawa sampai dewasa. Seperti akhirnya kebutuhan untuk itu menjadi besar sekali pada saat dewasa gitu kan. Butuh banget untuk rasa-rasanya itu direspon cepat, butuh banget untuk diakui, butuh banget untuk dibilang sayang atau berbagai macam gitu penghargaan seperti itu yang memang distatementkan oleh lingkungan sekitar untuk memenuhi itu. Kenapa itu bisa harus segitu gede kebutuhannya, sementara orang yang lain kecil ya kan dari kecilnya nggak pernah diisi tangkinya. Jadi kosong terus gitu. Sementara bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, pada saat sampai dewasa harus menuhinya ekstra banyak gitu. Seringkali itu kemudian menjadi kendala ya di pertemanan, pekerjaan atau hubungan relasi dengan pasangan gitu, sehingga sebenarnya problemnya ada di sana. Tapi dengan menyadari itu kemudian tahu bahwa oh iya ya dulu yang terjadi seperti itu. Sekarang saya adalah orang yang berbeda. Dulu nggak relevan dengan yang sekarang. Nah sekarang harus berubah nih seperti apa. Nah itu yang biasanya itu balik lagi gimana kita memutus mata rantai tersebut, memahami bahwa itu luka masa kecil saya simpan baik-baik di sana. Bagaimana coba menerima itu saat ini begitu ya. Ibu Suci, aku mau tanya, apakah inner child ini, pengalaman di masa kecil ini berdampak pada hubungan ibu dengan anak atau pola asuh ibu terhadap anak?
ya tadi kayak. Jadi anak saya yang pertama itu korban kekerasan saya di awal kali ya, karena memang pola asuh waktu saya kecil diasuh oleh orang lain, bukan orang tua saya, dan bahkan dari sekolah pun pola didiknya dengan kekerasan. Jadi kalau salah dibentak-bentak, terus dipukul seperti itu. Dan itu kejadian saat saya pertama kali punya anak, yang pertama. Nah, seperti itu tadi kan. Oke, ini cukup ini prihatin juga ya. Tapi untungnya Ibu Suci menyadari dengan cepat. Dan bagaimana Mbak Ayu melihat hal ini? Ternyata memang berdampak bahkan sampai pola asuh karena terhadap kan anak. itu seperti pola yang nggak kita sadari dan kemudian kita memahaminya itu seperti itu gitu. Jadi kalau mau anak berlaku salah, ya cara untuk membenarkannya adalah dengan memarahi gitu. Itu satu-satunya cara yang kita tahu untuk kemudian membenarkan perilaku anak gitu. Belum lagi ketika kita misalnya punya kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu, kebutuhan untuk didengarkan, kebutuhan untuk dipahami yang besar, dan kemudian itu nggak penuh gitu. Akhirnya kan sepertinya semakin berat menjalani atau semakin berat pressure-nya, dan perilaku terhadap anak juga akhirnya menjadi semakin nggak nyaman secara emosi gitu. Nah kalau kita paham kondisi kita seperti itu kan sangat membantu sekali untuk bisa mengubah kondisi tersebut gitu ya. Ibu Suci, sampai detik ini bagaimana? Apakah sudah benar-benar merasa cukup menerima apa yang terjadi dengan masa lalu? Hubungan dengan orang tua seperti apa? Ya ini yang masih sulit ini hubungan dengan orang tua, karena memang apalagi jauh kan antar pulau, walaupun dengan sudah ada handphone, tetap aja kami belum ada yang namanya hubungan lagi gitu kan, hubungan yang baik lagi. Tapi saya berserah diri kepada Tuhan, dan proses yang saya jalani akan terus berlanjut gitu kan, terus berdamai dengan diri saya sendiri dan memaafkan kedua orang tua saya dan keluarga, bahkan orang-orang yang membuat saya sakit saat masa kecil. Baik, intinya menerima dan memaafkan. Ibu Suci, di sini ada psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini. Silakan Ibu Suci. Ya, terima kasih Kak Dika. Selamat siang Mbak Ayu Sutomo. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya apa ya? Paling seputar orang tua juga sih ya. Karena memang saya tuh posisinya kan jauh juga kan, nggak pernah yang namanya tinggal apalagi bersama dengan orang tua saya. Tadi seperti yang Mbak Ayu sampaikan bahwa pada saat dewasa kita ingin disayangi, jadi ingin diisi lebih banyak kan kasih sayang, perhatian gitu. Mumpung nih orang tua saya masih ada semuanya gitu kan, saya ingin sekali gitu kan. Paling nggak, walaupun saya sudah punya anak dan berkeluarga, tapi rasa cinta, rasa ingin diakui, disayangi itu tuh mengkomunikasikan lagi itu yang saya saat ini masih kesulitan seperti itu, Mbak. Iya. Bagaimana Mbak Ayu? Oke, jadi masih menyimpan rasa kebutuhan untuk disayang, diterima oleh orang tua. Orang tuanya masih ada, kalau misalnya masih ada berarti memang ya harus dikunjungi, kemudian sampaikan, kemudian dan dimulai dari kita. Kenapa? Kita yang harus memulai, karena kita yang berkesadaran untuk itu gitu. Kalau lagi pula sikap kita lah yang paling bisa kita kontrol. Kalau kita berusaha untuk mengkontrol orang tua untuk bersikap seperti apa yang kita mau, itu mungkin agak sulit, apalagi orang tua juga sudah terbentuk dengan pola pengasuhannya dia yang dulu, dan mungkin nggak pernah diajarkan tentang cara bilang sayang seperti apa, cara memeluk anak seperti apa, cara mengungkapkan perasaan sayang. Ya mungkin kan zaman dulu ilmu parenting belum seperti yang maju sekarang begitu ya. Si orang tua nggak tahu bagaimana harus men-treat anaknya. Kita yang memiliki pengetahuan, kita yang memiliki kesadaran, kita yang approach duluan atau kita yang memulai duluan. Selepas itu apakah orang tua bisa menerima dan sesuai responnya dengan apa yang kita harapkan, alhamdulillah. Tapi kalau misal ternyata tidak bisa, yang namanya proses pengasuhan, proses komunikasi, itu kan nggak artinya sekali jalan abis itu langsung jadi dan berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Ya nggak apa-apa, kalau emang ternyata belum ya dicoba lagi, disesuaikan lagi gitu kan. Tapi nggak pernah menyerah untuk itu gitu. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah
memahami dulu kenapa sih zaman dulu orang tuanya bisa berlaku seperti itu. Oke. Lalu merunut ke belakang, apa yang kira-kira menjadi alternatif pemikiran orang tua saya sehingga memperlakukan saya seperti ini. Dirunut terus ke belakang gitu, kenapa ibu dan bapak bisa mengambil keputusan yang seperti ini terhadap diri saya. Apa kesulitan-kesulitan mereka, alternatif pemikirannya apa. Sehingga pada akhirnya tujuannya adalah supaya kita punya lebih banyak maklum terhadap sikap orang tua yang melakukan sesuatu yang menurut kita menyakitkan tersebut. Sembari kita kemudian memahami ini benar-benar niatnya untuk menyakiti kita atau bukan. Atau memang saat itu tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk melakukan hal yang seperti itu. Sehingga akhirnya kita punya banyak maklum yang lebih, bisa lebih memahami dan pada akhirnya lebih mudah untuk memaafkan. Jadi memang harus dirunut, kita tahu paling tidak tidak bisa mengubah apa yang ada, tapi paling tidak bisa mengubah cara pandang kita terhadap kondisi tersebut ya. Ibu Suci kira-kira seperti itu. Ibu semangat terus. Ya, salam untuk anak-anak, saya terus. Sampai jumpa. Terima kasih, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makin seru ya perbincangan kita. Nanti lanjut lagi nih, tapi kita harus jeda ya. Siap. Nah, organisasi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.